Hello guys, jadi udah 2 minggu sejak video gue yang terakhir mengenai coronavirus di Singapura. Dan sejak video itu ada banyak banget orang yang nanya mengenai update-nya. Mulai dari bokap, nyokap, adik, kakak, paman, tante, sepupu punya istri, punya temen, punya tetangga, punya suami. Bahkan ya temen gue yang udah 15 tahun gak kontak tiba-tiba nanya, gimana Singapura? Gimana corona di Singapura? Semuanya nanya tentang kondisi Singapura. Gak ada yang nanya tentang kondisi gue. Ketika orang pertama nanya, gue dengan semangat jelasin, oh ada berapa jumlah pasien? Cuman setelah 10 orang nanya hal yang sama, lelah saya, lelah. Jadi kalau kamu penasaran, ini gue bikin video untuk sharing. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Gimana sih situasi Singapura terkini? Jadi kalau 2 minggu yang lalu ada 138 orang yang sudah terkena corona. Dari info pemerintah, semalam hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sudah ada 432 orang yang terkena. Ini naik 3 kali lipat guys. Dan jumlah yang masih di rumah sakit juga dari 48 sekarang ada 290 orang. Ini naik 6 kali lipat. Dan kemarin ada info 2 orang meninggal dunia. Salah satunya adalah orang Indonesia. Turut berduka cita untuk keluarga. Dan memang dari kemarin, berapa hari terakhir, jumlah pasiennya memang meningkat tajam. Itu biasa paling, ada 3 pasien baru. Cuman beberapa hari yang terakhir itu, jumlah pasien yang terkena hari ini 47 orang, 30 orang. Naiknya langsung banyak banget. Coba gaji gue naiknya sebesar itu ya. Berharap saya. Pertanyaan populer kedua, apakah Singapura di lockdown? Jawabannya enggak. Jadi sekolah masih buka, kantor juga masih buka, supermarket, bioskop, USS, Universal Studio, dan banyak tempat turis itu semuanya masih buka. Cuman ya memang jauh-jauh lebih sepi karena orang-orang takut untuk keluar-keluar. Dan pemerintahnya sendiri so far bilang belum ada plan untuk lockdown. Dan memang kalau lockdown tuh impactnya ke ekonomi gede banget ya. Misalnya lockdown berarti nggak bisa kerja selama 2 minggu, dan company banyak banget yang nggak ada pemasukan, dan jadi ujung-ujungnya ya bisa-bisa banyak retrenchment, PHK. Apakah orang yang lagi di Singapura masih bisa keluar negeri? Masih boleh, cuman emang pemerintahnya itu nggak menganjurkan untuk semua Singapore residents untuk keluar terbang, apalagi untuk yang non-essential seperti holiday, jalan-jalan, itu benar-benar dianjurkan enggak. Karena beberapa hari terakhir hampir 80% dari jumlah pasien baru itu merupakan imported case, yaitu orang-orang yang udah dari jalan-jalan ke luar negeri kemudian masuk balik ke Singapura, terus ternyata setelah dites positif corona. Apakah orang dari luar negeri bisa masuk ke Singapura? Contohnya dari Indonesia masih boleh masuk ke Singapura mulai dari besok malam, yaitu tanggal 23 Maret 2020 jam 11.59 PM, 11.59 malam. Singapura udah nggak ngebolehin lagi short term visitors, yaitu orang-orang dari luar yang nggak punya working pass atau permanent resident untuk datang ke Singapura. Jadi kalau misalnya mau datang ke sini harus sebelum hari Senin tanggal 23 Maret jam 11.59 malam. Apakah sekolah masih buka? Jawabannya iya, masih buka. Seminggu kemarin dari tanggal 14 sampai 22 itu memang school holiday. Cuman mulai besok tanggal 23 Maret sekolah udah mulai buka lagi. Cuman semua kegiatan ekstrakurikuler itu diberhentikan untuk sementara. Dan juga kalau di kelas tempat duduknya itu harus dipisahin 1 meter di antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini salah satu bentuk dari social distance di antara para murid. Di Singapurnya sendiri, apakah masih boleh keluar-keluar? Masih boleh beli makanan, boleh duduk di hawker center. Hawker center itu kayak food court, masih boleh ke shopping mall. Kemana aja boleh, nggak dilarang kemana-mana. Cuman memang orang-orang sekali lagi lebih prefer di rumah aja supaya nggak terkena atau nepain ke orang-orang lainnya. Kenapa ada panic buying season 2 di Singapura? Jadi kemarin itu sempat ada 1 hari minggu lalu orang-orang di sini heboh serbu supermarket untuk beli bahan makanan dan bahan-bahan lainnya. Emang nggak separah yang pertama, yang bulan lalu ketika Dorscon levelnya dinaikin jadi orange. Cuma memang antrian supermarket tiba-tiba jadi ramai dan jadi panjang. Itu karena Malaysia memberlakukan
sebuah kebijakan kalau orang lokalnya dari Malaysia itu nggak boleh keluar dari negaranya, dan dari orang dari luar juga nggak boleh masuk ke Malaysia. Dan kita kan tahu kan Singapura tuh negara kecil, dan memang negaranya ini kan tergantung dari impor dari berbagai negara, salah satunya adalah Malaysia. Dan orang-orang tuh begitu dengar kebijakan Malaysia ini langsung mereka panik, terus langsung takut ntar nggak ada makanan karena nggak ada suppliernya. Jadi mereka langsung cepet-cepet ke supermarket untuk beli makanan. Cuman pada malam yang sama ministernya itu langsung kasih statement, pengumuman, nggak usah worry karena Singapura tuh punya supply yang cukup untuk beberapa bulan ke depan. Dan setelah itu keesokan harinya juga ada pengumuman lagi kalau emang nggak boleh keluar masuk dari Malaysia, cuman transport barang keluar masuk dari Malaysia itu tetap masih ada, masih dibolehin. Truk-truk makanan itu masih boleh masuk, jadi nggak usah takut. Apa aja sih kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura untuk warganya yang ada di sini? Untuk orang-orang yang datang masuk ke Singapura itu harus melakukan saliva swab test apabila orang-orang ini memiliki symptoms, misalnya mereka demam, kesulitan pernafasan, penyakit pernafasan, itu diwajibkan melakukan saliva swab test. Dan hasilnya itu langsung ketahuan dalam 3 jam kalau misalnya orang ini kena corona atau enggak. Semua event yang pakai tiket dan jumlah pesertanya di atas 250 orang itu semuanya di cancel. Jadi nggak ada konser, nggak ada pertandingan olahraga. Tapi demi keselamatan kita semua, ya kita mendukung banget kebijakan ini. Dan apabila eventnya itu kurang dari 250 orang, masih diperbolehkan, cuman harus ada 1 meter distance between setiap orang yang datang ke event itu. Jadi organizersnya itu harus put certain measures like temperature screening seperti yang di semua tempat sekarang udah lakuin ya. Terus semua orang yang nggak enak badan nggak boleh datang, nggak boleh masuk ke eventnya. Yang paling terakhir itu sih yang social distance 1 meter apart. Dan ini juga nggak berlaku cuman untuk event, tapi juga untuk restoran. Jadi kemarin tuh gue makan di satu restoran, jadi tuh ada beberapa meja yang nggak boleh didudukin karena untuk menciptakan distance 1 meter ini di antara para pengunjung. Untuk ekonomi emang impacted banget ya, karena misalnya restorannya itu biasanya bisa muat 100 orang, sekarang dengan ketentuan ini jadi cuma muat mungkin 70 orang. Di supermarket juga untuk antri pembayaran itu dikasih garis-garis 1 meter. Kemudian bioskop, terus theme park itu juga diberlakuin. Kemudian acara untuk orang tua, karena di sini kan banyak banget kegiatan-kegiatan buat orang tua gitu, itu semuanya di cancel sampai 2 minggu ke depan. Stay home notice. Siapa sih orang-orang yang kena stay home notice? Tuh kalau misalnya orang ini ada kontak ke orang yang sudah positif terkena corona. Misalnya kalau ada anggota keluarga yang terkena corona, itu seluruh keluarganya akan dikasih stay home notice. Dan ada beberapa ketentuan untuk stay home notice. Dan stay home notice ini serius banget ya di sini. Ada hukumnya, apabila melanggar akan terkena hukuman dari pemerintah atau dari sekolah. Misalnya ada murid yang melanggar. Gimana sih stay home notice? Harus kasih update lokasi melalui GPS di handphone. Kemudian akan ditelepon secara random juga, nggak tahu jam berapa bakal ditelepon oleh officers. Dan juga dapat house visits, officernya bakal datang ke rumah untuk ngecek kamu tuh bener gak ada di rumah. Nah kalau misalnya terima telepon dari officers, itu harus pakai video call dan kasih lihat, oh saya ini lagi di kamar tidur, saya lagi di ruang tamu, buat buktiin kamu tuh gak keluar kemana-mana. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, serving stay home notice itu kayak punya pacar posesif ya. Sayang kamu di mana? Coba nyalain videonya. Aku mau lihat kamu benar gak ada di Alfamart. Gimana kalau melanggar stay home notice? Ada beberapa kasus orang-orang yang harusnya di rumah tapi mereka keluar. Itu semuanya kena, kalau ketahuan ya, kena konsekuensi yang serius dari pemerintah. Salah satunya itu ada satu permanent resident yang mau terbang ke luar negeri. Jadi dia punya status permanent residence-nya itu di revoke, dan orang ini nggak boleh lagi datang ke Singapura untuk selamanya. Dan ada juga exchange students yang datang ke sini untuk sekolah selama beberapa bulan. Itu dia juga melanggar stay home notice, akhirnya sama sekolahnya itu di sini dipulangin ke negara asalnya. Kemudian juga jadi di sini itu serius banget, kalau udah dapet surat stay home notice jangan main-main. Gimana Singapura menghadapi fake news? Ada satu website yang bisa di refer untuk berita asli, namanya moh.gov.sg. Jadi orang-orang itu dihimbau untuk melihat dari website ini apakah beritanya itu benar atau enggak, karena sama kayak di Indonesia ya, banyak banget berita-berita palsu yang bikin orang lebih panik, jadi takut, dan
pemerintah jadi menghimbau orang-orangnya untuk nggak nyebarin dan cuman refer ke berita yang dirilis dari website ini. Dan kemudian ada satu aplikasi baru yang dikeluarkan namanya Trace Together, dan orang-orang juga dianjurkan untuk menginstall ini di handphonenya. Jadi cara kerjanya adalah dengan melalui Bluetooth. Jadi kemana-mana kita nyalain aja Bluetooth dan dia akan track kita pernah kemana, apakah kita pernah bersinggungan atau berada di tempat yang sama selama lebih dari 30 menit dengan orang yang positif terpapar virus corona. Jadi pemerintah bakal lebih cepat untuk meng-trace siapa aja yang potentially akan terkena virus ini. Jadi gitu aja sharing gue, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka video ini jangan lupa untuk klik like dan jangan lupa juga untuk subscribe. Dan untuk penutup, stay safe guys, we'll go through it together.